Saudara-saudara, dalam beberapa saat terakhir ini saya terlibat cukup intensif dengan sejumlah kelompok atau koalisi masyarakat sipil mendiskusikan berbagai perkara, khususnya dinamika sosial dan politik yang ada di tanah air. Karena itu, saya mendedikasikan episode ini sebagai satu catatan, refleksi, tapi juga ajakan bagi teman-teman masyarakat sipil untuk menimbang situasi saat ini dan untuk mengajak bergerak bersama-sama. Sebelum saya mulai, saya ingin mengawali refleksi ini dengan 3 prinsip dasar. Prinsip pertama adalah masa depan itu tidak diperkirakan. Masa depan itu tidak diramalkan. Masa depan itu dibentuk. Kita, masyarakat sipil, membentuk masa depan kita sendiri. Itu prinsip pertama. Prinsip yang kedua adalah ruang sipil itu tidak pernah diberikan cuma-cuma. Ruang sipil itu mesti kita tuntut, mesti kita perjuangkan, mesti kita rebut. Itu prinsip yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahwa sebagai warga negara, sebagai pegiat masyarakat sipil, kesetiaan kita yang terutama mestilah pada gagasan, pada nilai tentang demokrasi, tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang keberlanjutan. Disitulah kita letakkan kesetiaan kita pada gagasan, bukan pada orang. Nah, dengan 3 prinsip itu, saya ingin memulai membagikan refleksi dan perspektif saya. Pertama, tentang menjawab pertanyaan, mengapa kita mesti berani menimbang situasi. Dan jawaban pertama dan yang sangat utama adalah karena keadaban publik kita sudah runtuh, ambruk. Etika, hukum, tatanan, semuanya dilanggar demi hasrat berkuasa. Hasratnya siapa? Kita tahu. Hasrat elit politik, mereka yang memegang kuasa, tidak mau melepasnya, barangkali karena sudah terlalu nyaman, maka segala cara dihalalkan. Jangankan etika, hukum saja ditekuk-tekuk, bahkan kalau perlu konstitusi. Jadi, alasan pertama adalah karena keadaban publik itu ambruk. Alasan kedua, mengapa kita perlu menimbang adalah karena sebenarnya dalam jangka panjang, kita sebagai negara ini mestinya makin maju. Artinya, bukan hanya pertumbuhan ekonomi meningkat, orang lebih sejahtera, tetapi juga bagaimana pertumbuhan itu adil, merata, dinikmati oleh banyak orang. Juga lingkungannya terjaga. Apakah ini terjadi? Anda bisa menjawab sendiri. Satu hal yang oleh pemerintah, siapapun itu yang berkuasa, saat ini menjadi, kalau saya boleh bilang, obsesi. Banyak yang mengatakan ini mimpi atau visi, tapi saya sendiri melihatnya sebagai sebuah obsesi. Sebenarnya adalah untuk menjadi negara maju. Apakah obsesi ini salah? Tidak salah. Tetapi kita mesti bisa melihat petanya, kita mesti bisa melihat situasinya. Indonesia itu sudah 30 tahun, lebih bahkan, terjebak di dalam apa yang disebut dengan jebakan negara berpenghasilan menengah. Middle income trap. 30 tahun, dari tahun 93 sampai detik ini. Dan tidak ada tanda-tanda kapan kita akan keluar. Yang ada adalah visi, mimpi. Yang saya bilang tadi, obsesi. Obsesinya mau langsung jadi negara maju. Padahal kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara lain, Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea, mereka juga pernah terjebak di dalam middle income trap. Tapi ketika mereka terjebak di dalam jebakan negara berpenghasilan menengah tersebut, mereka mampu tumbuh
dengan cepat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mereka di atas 8%. Kita sendiri saat ini tumbuh rata-rata hanya sekitar 5%. Bahkan ketika COVID mendera, kita tumbuh minus 2,07%. Mengapa gagasan ini penting untuk kita pertimbangkan? Karena siapapun pemerintahnya, obsesi menjadi negara maju ini adalah apa yang ada di kepala pemerintah. Jadi, dengan kata lain, untuk mengejar obsesi ini, saya punya keyakinan, mudah-mudahan saya keliru, tapi langkah apapun, cara apapun akan ditempuh. Apakah kita pernah tumbuh di atas 5? Zaman dulu? Pernah, zaman Pak Harto. Kita pernah tumbuh di atas 7% bahkan. Kalau Anda bertanya, gimana caranya? Saat itu, caranya adalah komoditi. Dieksploitasi, tambang, agriculture, semuanya dieksploitasi, dijual sebagai komoditi. Kalau ada yang protes, direpresi. Apa kita mau seperti itu? Tentu tidak. Apakah pemerintah punya potensi untuk melakukan itu? Itu kekhawatiran saya. Tentu bukan dalam cara-cara yang vulgar seperti zaman Orde Baru, tetapi salah satu tantangan yang saya lihat ke depan adalah bagaimana demi obsesi mengejar pertumbuhan 8% ini atau mengejar pertumbuhan yang tinggi, saya mengkhawatirkan ruang sipil kita akan makin menyempit. Saudara-saudara, kalau kita lihat visi pembangunan pemerintah 5 tahun ke depan di bawah Presiden Prabowo ini, yang disebut dengan Asta Cita 8 visi, kita bisa melihat apa saja visinya, apa prioritasnya, ada 17, dan apa quick wins atau PHCT, program hasil cepat terbaik. Kita bisa melihat bagaimana Prabowo mendorong, memprioritaskan pertumbuhan. Sisi lain, Prabowo juga mendorong dan memprioritaskan quick wins, apa yang cepat untuk bisa dia hasilkan, dia berikan kepada publik, bukan hanya untuk memberikan legitimasi kepemimpinannya, tetapi saya kira juga untuk memperkuat konsolidasi politiknya. Kita mesti cukup waspada. Satu hal yang pasti adalah kita mesti hati-hati dengan seluruh jargon bahwa pemerintahan saat ini, pemerintahan Prabowo, meneruskan pemerintahan Jokowi. Tentu aspek itu ada, tetapi ada aspek yang lain, yaitu bahwa setiap pemerintahan pasti punya prioritasnya sendiri. Misalnya kalau kita cermati RAPBN 2025 dan kita bandingkan dengan APBN 2024. RAPBN 2025 itu naik 12% dari 3.300 triliun tahun 2024 menjadi 3.700-an triliun tahun 2025. Meskipun ada kenaikan itu, tapi kita bisa melihat satu sektor mengalami penurunan, yaitu infrastruktur. Ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Saya hanya mau bilang, Pak Prabowo itu bukan Pak Jokowi. Dan itu tidak salah. Setiap presiden punya prioritasnya sendiri. Setiap presiden punya pendekatannya sendiri. Prabowo tentu tidak harus mengikuti Jokowi. Dia punya caranya sendiri, dia punya targetnya, dia punya misinya, dia punya prioritasnya. Saudara-saudara, kalau kita mencoba menerawang, melihat masa depan, saya dan teman-teman di Nalar mencoba memetakan masa depan itu secara sedikit lebih sistematik dengan metode foresight. Salah satunya adalah dengan merancang bangun kemungkinan-kemungkinan atau skenario-skenario yang masuk akal ke depan. Mencermati data, event, tren 5-10 tahun terakhir ini. Awalnya saya berpikir bahwa hidup kita ini dibentuk dari tegangan antara ekonomi dan politik gitu ya. Jadi saya membayangkan pembentuk atau driver penggerak perubahan kita adalah ekonomi dan politik. Tetapi mencermati khususnya 5 tahun terakhir ini, kami mengambil kesimpulan bukan. Dua-duanya politik.
cuma bentuknya berbeda. Yang pertama adalah politik dalam ketatanegaraan, yaitu kapasitas negara, state capacity, kemampuan pemerintah menjalankan pembangunan. Dan yang kedua, politik dalam arti demokrasi, partisipasi publik di dalam pembuatan kebijakan, dalam menyuarakan pendapatnya, dalam menuntut hak-haknya, demokrasi. Nah, kalau kedua penggerak ini kita tempatkan sebagai drivers dalam skenario, maka Anda bisa membayangkan sebuah kuadran di mana sumbu X-nya adalah, saya pasang di situ, state capacity. Semakin ke kanan, maka state capacity semakin tinggi. Kapasitas negara itu makin tinggi, makin baik. Semakin ke kiri, kapasitas pemerintahan, kapasitas negara itu makin rendah. Itu sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah kualitas demokrasi tadi. Makin ke atas, demokrasinya makin baik, artinya makin substantif. Orang boleh berpendapat, menyuarakan hak-haknya tanpa takut, gitu ya. Lalu makin ke bawah adalah demokrasi yang makin prosedural. Demokrasi cuma demokrasi-demokrasian, gitu ya. Orang sebenarnya direpresi agar tidak menyuarakan pendapatnya. Jadi, kalau kita pasang sumbu X dan sumbu Y, di dalam grafik itu kita akan punya 4 kuadran. Kuadran A, B, C, D. Kuadran A adalah di mana kapasitas negara membaik, makin baik, demokrasinya makin baik. Lalu skenario B adalah di mana kapasitas negaranya memburuk, tetapi demokrasinya baik. Lalu kuadran C adalah di mana kapasitas pemerintah baik, tapi demokrasinya buruk. Dan kuadran D, dua-duanya buruk. Saya minta maaf kalau ini akan terdengar sangat pesimistis. Dan saya sungguh sangat berharap saya salah. Tetapi dari renungan dan refleksi saya, nampaknya 5 tahun ke depan, masa depan kita, kemungkinannya adalah C atau D. Saya tidak yakin kualitas demokrasi kita akan makin substantif. Saya sangat khawatir demokrasi kita justru memburuk 5 tahun ke depan. Maksudnya adalah orang tidak lagi bisa secara bebas mengumumkan pendapatnya. Hak untuk berkumpul, berserikat mungkin akan diizinkan, tapi kalau kita melihat banyak rencana diskusi dibubarkan karena kekhawatiran mengkritik pemerintah. Sekali lagi, mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Dan saya akan menjadi orang yang paling bahagia di Indonesia kalau apa yang saya bayangkan ini sungguh salah. Tetapi, sekali lagi, masa depan itu tidak untuk berandai-andai, melainkan menyiapkan diri. Dan saya mengajak masyarakat sipil Indonesia menyiapkan diri jika skenario C atau D ini terjadi. Skenario C adalah situasi di mana pemerintahnya itu kapasitasnya baik. Dan ini bisa terlihat nanti misalnya ketika kabinetnya isinya orang-orang pinter, orang-orang profesional. Dan kita sudah bisa melihat, Anda bisa menilai sekarang ini bagaimana kabinet saat ini. Kabinetnya, menterinya, dirjennya, deputinya, direkturnya, orang-orang baik, orang-orang berpendidikan, teknokrat, bisa bekerja, tapi demokrasinya direpresi. Dalam struktur politik, dalam ilmu politik, orang melihatnya sebagai demokratik authoritarian. Nah, ini kita bisa melihat ini, bisa mengantisipasi. Atau kemungkinan D, ini sungguh apes bagi kita, yaitu ketika sudah demokrasinya tidak baik, kapasitas negaranya rendah lagi. Misalnya kabinetnya isinya penuh orang-orang politis atau transaksional. Jadi saya mengajak masyarakat sipil untuk bersiap-siap untuk mengantisipasi. Dalam kondisi ini ada 2 tantangan yang paling mendasar, baik skenario C maupun skenario D. Tantangan pertama adalah apa yang disebut dengan the shrinking of civic space, menyempitnya ruang sipil. Kita mesti peka pada berbagai penanda. Negara yang otoriter, negara yang kuat, negara yang merepresi, bagaimana ruang sipil itu menyempit, bagaimana aktivis, akademisi dijinakkan, didomestikasi,
dengan jalan ditarik ke pemerintahan atau diberikan jabatan di BUMN misalnya. Saya ingin membicarakan di sini, saya tidak anti itu, dan menurut saya beberapa aspek juga baik bahwa akademisi atau masyarakat sipil kita terlibat dalam pemerintahan. Tetapi mesti jelas bagaimana mereka masuk ke sana, bagaimana terlibat, bagaimana komitmennya dengan gerakan sipil, itu mesti diperhitungkan sebaik-baiknya. Tetapi tantangan pertama yang paling jelas adalah menyempitnya ruang sipil. Dalam penyempitan ruang sipil ini kita juga perlu peka bahwa media, peran kritis media akan lemah atau akan dilemahkan. Padahal media itu bisa dikatakan tulang punggung demokrasi. Kita mesti berani memperjuangkan media yang lebih independen, media yang berani menyuarakan. Jadi itu hal pertama yang mesti kita waspadai. Selain itu juga duifungsi TNI Polri. Akan banyak jabatan-jabatan yang mestinya bisa diisi orang sipil, diisi oleh militer dan polisi aktif. Semua perkara tadi, menyempitnya ruang sipil ini, ditandai dengan negara kuat, represif, ditandai dengan pers yang kehilangan independensi, ditandai dengan domestikasi atau penjinaan aktivis, dan duifungsi tentara dan polisi, itu mesti kita waspadai. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua adalah lemahnya kapasitas negara. Jika jabatan-jabatan publik itu diisi oleh orang-orang politik semata, mulai dari menteri, dirjen, direktur, deputi, semuanya, kebanyakan diisi oleh orang-orang politik yang tidak punya kemampuan teknokratik, maka kapasitas pemerintah kita akan ambruk. Itu kekhawatiran yang sangat mendasar. Anda masih ingat tadi cerita mengenai terjebaknya kita selama 30 tahun dalam middle income trap. Akan makin susah kita tumbuh. Kalau pada bulan Maret atau April 2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita masih kepala 5 dan tidak menyentuh 5,5%. Saya yakin mimpi Indonesia Emas 2045 itu akan makin jauh terwujudnya. Bahkan bisa-bisa tidak terwujud. Itu tantangan kita dengan lemahnya kapasitas negara. Karena itu, game changer-nya memang kabinet. Kita sudah melihat siapa saja menteri-menteri Prabowo sekarang ini. Saya tidak akan heran, dan saya justru berharap kalau Prabowo itu sebenarnya memasang target, punya semacam kontrak dengan menteri-menterinya, bahwa kalau mereka tidak bisa mengejar target apa yang harus dikerjakan, mereka di-reshuffle. Dan saya sendiri berharap itu terjadi, agar kapasitas pemerintahan kita itu membaik, agar meningkat. Itu tantangan kedua, lemahnya state capacity. Mengapa? Kalau ini kita tidak address, kalau ini tidak kita pertimbangkan, kalau ini kita tidak masukkan dalam kerangka pemikiran kita, di kepala kita yang ada adalah bahwa upaya demokrasi atau demokratisasi masyarakat sipil itu untuk melawan pemerintah, menghancurkan pemerintah. Tidak untuk itu. Kita butuh pemerintah yang kuat. Kita butuh negara yang kuat. Kuat itu bukan untuk merepresi warganya, tetapi untuk membangun dengan benar, sembari melindungi. Itu tugas yang paling utama. Kita butuh pemerintah yang kuat untuk melindungi warganya, untuk memastikan hak-hak warganya itu dipenuhi. Itu tujuan kita. Karena itu, saudara-saudara sekalian, saya memberikan tawaran, mengusulkan dengan rendah hati, tawaran bagi kita untuk bergerak bersama. Pertama adalah mengawasi transisi pemerintahan ini. Transisi itu bukan hanya saat Pak Prabowo hendak menjabat kemudian beliau dilantik itu ya, enggak. Tapi saya kira sampai dengan kuartal pertama bahkan kuartal kedua pemerintahan Prabowo perlu cermat dilihat kebijakan-kebijakannya. Mana yang dia teruskan dari Jokowi, mana yang dia sendiri ajukan. Mengapa ini penting?
karena kita mau melihat apakah Prabowo memenuhi janjinya. Itu yang pertama. Kedua, mesti ada strategi menjadi watchdog, pengawas kebijakan dan implementasi pembangunan pemerintah di bawah Prabowo. Kalau kita ingat, kritik kita terbesar pada Pak Jokowi, khususnya pada periode kedua adalah bahwa proses itu tidak terjadi. Begitu banyak aturan diloloskan tanpa konsultasi publik, begitu banyak inisiatif dijalankan dan publik dipinggirkan. Itu kan komplain kita pada Pak Jokowi. Kita pastikan itu tidak terjadi pada Pak Prabowo ini. Saya tahu itu susah, saya tahu itu nggak gampang. Tetapi kita mesti berani membuat front, kita mesti berani menyusun kekuatan, menjadi watchdog, pengawas kebijakan dan implementasi. Bagaimana kebijakan disusun, seperti apa implementasinya, apa dampaknya bagi masyarakat. Terutama mereka yang miskin, lemah, terpinggirkan, masyarakat adat, perempuan, anak-anak, mereka yang selama ini kita sebut sebagai the vulnerable, kelompok-kelompok rentan. Mereka yang terdampak pada kebijakan-kebijakan pembangunan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dan keempat, kami di Nalar ini punya semacam moto begitu ya, atau semacam kata-kata yang kami pegang. Pemerintah mesti dikritik sekeras-kerasnya. Itu bagian pertama. Tapi bagian kedua, tapi juga dibantu sekuat-kuatnya. Nah, pada bagian mengkritik ini, kita mesti berani dan kita mesti mampu membangun oposisi publik yang bermutu. Saya tahu berkali-kali dikatakan ini negara presidensial, tidak ada oposisi. Iya, memang tidak ada oposisi di parlemen. Tetapi oposisi sebagai tandingan pemikiran, oposisi sebagai alat untuk melakukan check and balances, itu penting. Dan itu mesti dilakukan oleh kita, masyarakat sipil. Karena parpol mungkin tidak. Saya tidak tahu parpol yang memutuskan untuk tidak ikut di dalam pemerintahan apakah mau menjalankan fungsi check and balances. Tetapi mereka mau atau tidak mau, tugas kita masyarakat sipil untuk membangun daya kritis publik ini. Oposisi publik ini penting. Itu bagian pertama, pemerintah mesti dikritik sekeras-kerasnya. Bagian yang kedua, bagaimana dong kita membantu pemerintah untuk membantu mereka sekuat-kuatnya? Langkah pertama adalah kalau kita punya orang, ada aktivis masyarakat sipil yang bisa membantu pemerintah, memberikan konsultasi, atau bahkan diajak masuk ke pemerintahan dengan catatan prosesnya mesti terbuka, mesti jelas, kontrak politiknya dengan masyarakat sipil bahwa dia ada di sana juga untuk menyuarakan kepentingan masyarakat sipil, bahwa dia mau keluar meninggalkan jabatannya jika dia di sana hanya menjadi legitimasi saja kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat misalnya. Itu saya kira kita bisa teruskan. Alternatif yang lain adalah mengidentifikasi orang-orang baik, champion. Ada. Tidak semua menterinya Prabowo jelek, saya yakin ada menteri yang baik. Tidak semua dirjen atau deputi itu jelek. Pasti ada orang baik di sana. Tidak semua direktur atau eselon 2 atau kepala biru, susah diajak ngomong. Pasti ada orang-orang baik. Tugas kita adalah mencari, mengidentifikasi orang-orang baik yang ada di pemerintahan, yang ada di parlemen. Untuk kita ajak bicara, menjadi point of contact kita, menjadi titik di mana kita bisa melakukan lobby, ngobrol dengan mereka. Dan kita beri masukan. Itu tawaran saya. Berikutnya, dalam jangka yang lebih panjang, saudara-saudara sekalian, tawaran saya yang paling utama adalah konsolidasi masyarakat sipil. Saya membayangkan, mengangankan 2029 nanti. Masyarakat sipil kita jauh lebih solid. Masyarakat sipil kita mampu bergerak bersama. Muncul kepemimpinan sipil, muncul tokoh-tokoh dari masyarakat sipil yang didengarkan publik. 5 tahun ini, dari saat ini 2024, hingga 2029 nanti, kita mesti membangun basis ini, konsolidasi. Bagaimana caranya membangun konsolidasi ini? Pertama adalah, saya mengusulkan adanya clearing house antara masyarakat sipil. Mengapa clearing house? Karena saya yakin masyarakat sipil kita akan ada yang mengambil posisi engage, terlibat dengan pemerintah. Tapi juga ada yang mengambil posisi disengage,
tidak mau terlibat dengan pemerintah. Dan dua-duanya ini adalah pendekatan, adalah strategi yang sah-sah saja. Ada misalnya kelompok masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil yang karena bergerak misalnya di dalam perlindungan sosial, pendekatannya mesti terlibat dong, memberi masukan kepada pemerintah. Fine, dan itu boleh-boleh saja. Tapi juga ada kelompok organisasi masyarakat sipil yang memilih untuk menjadi advokat, melakukan proses advokasi di luar pemerintah dan tidak engage dengan pemerintah. Itu juga boleh. Masalahnya adalah, apakah kemudian kedua organisasi atau kelompok organisasi ini masih bisa bertemu dalam sebuah platform? Bahwa mereka itu masyarakat sipil Indonesia, bahwa mereka itu tidak saling curiga. Curiga bahwa yang engage itu dibayar gitu misalnya, atau dikooptasi oleh pemerintah, atau curiga bahwa yang disengage itu, itu disusupi saja untuk merusak pemerintah. Enggak. Kita mesti membangun sebuah mekanisme clearinghouse ini di masyarakat sipil kita. Kita mesti melakukan itu. Kita mesti punya tempat duduk bersama, sekali dalam 3 bulan atau sekali dalam 6 bulan. Nggak apa-apa kalau perlu sekali setahun, tetapi masyarakat sipil kita saling duduk di situ, mengupdate perkembangannya, mengupdate langkah-langkahnya, sehingga tidak ada kecurigaan. Kecurigaan ini yang menjadi cikal bakal, remuk dan ambiarnya gerakan masyarakat sipil. 2. Konsolidasi itu juga bisa dilakukan di dalam sektor atau grup. Kita ini terlalu jarang ketemu. Kalau ketemu, yang diomongkan teknis. Tapi kita, saya kira, perlu lebih rutin ketemu. Sebulan sekali, atau 2 bulan, 3 bulan sekali, sekedar untuk minum kopi, makan pisang goreng, untuk ngobrol, mengupdate. Konsolidasi semacam ini penting. Sekali lagi, bukan hanya untuk mengikis rasa curiga, tetapi untuk saling memperkuat. Oh, ada apa yang bisa saya bantu? Aksi yang mana? Tindakan yang mana? Engagement yang mana? Atau disengagement yang mana? Yang bisa saling dikuatkan. 3, kita mesti berani melakukan advokasi literasi atas apa yang ambruk ini. Etika dan keadaban publik. Gimana caranya? Pelatihan. Gimana caranya? Ketemu. Saya kira ketika banyak sektor yang lain sudah melakukan kaderisasi secara sistematik, saya agak khawatir bahwa masyarakat sipil kita tidak melakukan kaderisasi itu. Tidak melakukan pendidikan untuk menyiapkan lapis-lapis berikutnya, pegiat masyarakat sipil itu. Kita mesti mau melakukan itu. Jadi, saudara sekalian, ada 3 tawaran saya untuk jangka panjang. Pertama, clearinghouse, agar tidak ada curiga di antara kita, masyarakat sipil. 2, konsolidasi, penguatan gerakan secara kolektif, per sektor, kita bisa lakukan itu. Ketiga, advokasi atas etika, atas keadaban publik kita yang semakin ambruk ini untuk kita bangun kembali. Dan ini bisa kita lakukan secara efektif melalui pendidikan politik untuk publik yang sudah cukup lama absen. Saudara sekalian, teman-teman pegiat masyarakat sipil, itu catatan dan refleksi saya, bukan hanya untuk menyambut pemerintahan baru, tapi lebih penting bagi kita sekalian. Izinkan saya menyampaikan refleksi ini dengan rendah hati, mencermati situasi sebagai kontribusi saya dan Nalar sebagai sebuah kelompok untuk masyarakat sipil kita, untuk Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan, lebih beradab, dan lebih demokratis. Terima kasih.